sini kami akan mengerjakan tugas dari mata kuliah XPM yang bertema konsep pembangunan berkelanjutan. Susunan tugas presentasi kali ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembahasan materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan pada kolom komentar di bawah, yang keempat ada penutup. Sebelum ke pembahasan materi, mari kita buka presentasi kali ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan materi, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nefisa Siti Fatima sebagai moderator. Lanjut, materi yang pertama akan dibacakan oleh Asri Oktaviani. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa aspek kehidupan. Yang pertama ada ekologis, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga ada sosial budaya, yang ketiga ada politik serta pertahanan dan keamanan. Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah berkelanjutan sustainability sendiri baru muncul beberapa dekade yang baru. Walaupun perhatian terhadap berkelanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang besar. 1,5 abad kemudian, perhatian terhadap berkelanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul The Limit to Grow. Meadow et al. 1972 dalam kesimpulannya bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Terima kasih kepada Asri Oktaviani yang telah memaparkan materi yang pertama. Lanjut ke materi yang kedua akan dibacakan oleh Neni Kardela. Kepada Neni Kardela dipersilakan. Menurut para ahli, Sudarharto PhD, pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang menyelaraskan antara kepentingan pembangunan dengan pengelolaan yang ada di lingkungan. World Commission on Environmental Development. Pembangunan berkelanjutan ialah bagian daripada pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu ada Stockholm United Conference on Human Environmental. Definisi pembangunan berkelanjutan adalah bagian daripada pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, tapi berkewajiban untuk menjaga kelestarian alam dengan mempertimbangkan kepentingan generasi masa depan melalui perencanaan atau manajemen yang baik. Terima kasih kepada Neni Kardela yang telah memaparkan materi yang kedua. Lanjut ke pemateri yang ketiga yang akan dipaparkan oleh Salma Sania. Kepada pemateri yang ketiga dipersilakan. Di sini ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu adalah mengakhiri arti kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana. Yang kedua adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik serta mendukung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga ada menjamin kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua orang di segala usia. Yang keempat itu ada mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua. Lanjut ada melindungi, memulihkan, mendukung pemanfaatan berkelanjutan secara ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi melindungi, memulihkan, mendukung pemanfaatan berkelanjutan secara ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggunaan hambat dan mengembalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Terima kasih kepada Salma Sania yang telah memaparkan materi. Lanjut ke pemateri yang keempat yang akan dipaparkan oleh Yesi Nurfatnah. Kepada pemateri keempat dipersilakan. Manfaat pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada menyediakan kebutuhan esensial manusia. Yang kedua kebutuhan pertanian. Yang ketiga mengelola kebutuhan iklim. Yang keempat menjaga stabilitas keuangan. Yang kelima mempertahankan keanekaragaman hayati. Lanjut contoh pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pemanfaatan energi
penyediaan ruang terbuka hijau. Yang keempat, melakukan rotasi tanaman. Kepada pemateri yang terakhir yaitu Irma Suryani dipersilahkan. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Yang pertama, kehutanan berkelanjutan. Kedua, pertambangan berkelanjutan. Ketiga, industri berkelanjutan. Keempat, pertanian berkelanjutan. Kelima, kelautan berkelanjutan. Keenam, pariwisata berkelanjutan. Lalu di sini ada kebijaksanaan. Yang pertama, meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, memerlukan peran lokal dalam mendesain kebijakan. Yang ketiga, membangun hubungan interdependensi antar daerah. Keempat, menetapkan pendekatan kewilayahan. Oke, terima kasih kepada pemateri yang terakhir yaitu Irma Suryani. Jadi kesimpulannya adalah pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Baik, rangkaian presentasi kali ini sudah selesai. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.